Ever wonder what happened to Uzzah in the Bible? One shocking moment, and his life forever. Let's diving. In 2 Samuel 6, King David was bringing the Ark of the Covenant to Jerusalem, a secret symbol of God's presence. But during the journey, the oxen pulling the ark stumbled, and the ark began to tip over Uzzah. Uzzah, one of the men accompanying the ark, reached out to steady it, however. God's anger was kindled because Uzzah had touched the ark, which was forbidden immediately. Uzzah was struck down and died on the spot. The shocking moment reminded Israel of the holiness of God and the importance of following His commands. Exactly whose story is a sobering reminder that God's holiness must be respected and His instructions followed with reverence. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sore ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Saat kita melewati kesibukan hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita akan membahas sebuah kisah yang mengingatkan kita akan kekudusan Tuhan dan pentingnya menaati firman-Nya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Samuel 6 ayat 6 dan 7 yang menceritakan peristiwa penting ini. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uzzah mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzzah. Lalu Allah membunuh dia di sana. Karena keteledorannya itu, ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan membawa tabut perjanjian bukanlah sekadar upacara biasa. Tabut itu adalah simbol nyata kehadiran Tuhan yang sangat suci. Melalui tabut, Tuhan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umat Israel, memberikan perintah, perlindungan, dan berkat-Nya. Namun, di tengah perjalanan penuh sukacita ini, peristiwa mengejutkan terjadi. Lembu yang menarik kereta tersandung, dan tabut hampir jatuh. Dalam niat baik untuk melindunginya, Uzzah menjulurkan tangan untuk menahan tabut tersebut. Tindakan ini tampak wajar dan logis, sebuah refleks alami untuk menjaga sesuatu yang berharga. Tetapi Tuhan melihat hal ini dari sudut pandang yang berbeda. Mengapa? Karena Tuhan telah memberikan perintah yang sangat jelas tentang cara membawa tabut yang tidak boleh dilanggar. Tabut hanya boleh disentuh oleh orang-orang Lewi yang telah ditahbiskan, dan itu pun dengan cara tertentu, menggunakan tongkat penopang, bukan langsung dengan tangan manusia. Ketika perintah ini diabaikan, bahkan dengan niat baik, murka Tuhan bangkit. Peristiwa ini menyampaikan pesan yang sangat kuat. Kekudusan Tuhan tidak boleh diabaikan. Tabut melambangkan kehadiran Allah yang suci dan kudus, yang tidak bisa didekati dengan sembarangan. Kekudusan ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan bukanlah pribadi yang bisa diperlakukan seperti manusia biasa. Tuhan adalah kudus, dan Dia memanggil kita untuk menghormatinya dengan segenap hati. Dalam kehidupan kita, seringkali ada hal-hal yang tampak kecil dan tidak signifikan, tetapi sebenarnya melanggar perintah Tuhan. Mungkin kita berpikir, ini kan cuma hal kecil, atau Tuhan pasti mengerti niat baik saya. Namun, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa niat baik tidak dapat menggantikan ketaatan penuh kepada firman Tuhan. Cerita ini mungkin mengejutkan bagi kita. Bukankah niat untuk menyelamatkan tabut Allah tampak seperti perbuatan yang baik? Namun, apa yang kita lihat di sini adalah pengingat akan kekudusan Tuhan dan bagaimana Dia tidak mentolerir pelanggaran terhadap perintahnya, bahkan dalam hal-hal yang terlihat sepele. Mari kita pelajari, mengapa Tuhan bertindak demikian? Mengapa Uzzah, yang seolah-olah berniat menjaga kehormatan tabut, dihukum dengan begitu keras? Pertama, tabut perjanjian, kekudusan yang tak boleh dilanggar. Tabut perjanjian bukanlah benda biasa. Itu adalah simbol nyata kehadiran Tuhan yang Maha Kudus di tengah-tengah umatnya. Tuhan telah memberikan perintah yang sangat spesifik tentang bagaimana tabut harus diperlakukan. Dalam Bilangan 4 ayat 15, Allah dengan tegas melarang siapapun untuk menyentuh tabut, kecuali orang Lewi yang telah ditahbiskan untuk tugas tersebut. Bahkan bagi mereka, tabut hanya boleh dipindahkan dengan menggunakan tongkat penopang, bukan diletakkan di atas kereta seperti yang dilakukan dalam peristiwa ini. Tindakan Uzzah, meskipun didorong oleh niat baik,
adalah pelanggaran langsung terhadap perintah Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa kekudusan Tuhan tidak boleh dilanggar dengan alasan apapun, bahkan oleh tindakan yang tampaknya mulia. 2. Ketaatan lebih berarti daripada niat baik. Uza mungkin merasa bahwa tindakannya benar. Dia mungkin berpikir bahwa menyelamatkan Tabut dari jatuh adalah tanggung jawabnya. Namun Tuhan menginginkan lebih dari sekadar niat baik. Dia menginginkan ketaatan penuh terhadap perintahnya. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22, Nabi Samuel menjelaskan, "Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Niat baik tanpa ketaatan bukanlah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini menggambarkan prinsip yang terlihat dalam kisah Uza. Ayat tersebut menekankan pentingnya ketaatan penuh kepada Tuhan dibandingkan dengan tindakan yang tampak baik secara manusiawi, tetapi tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tindakannya Uza untuk menahan Tabut tampaknya didorong oleh niat baik untuk menjaga Tabut dari jatuh. Namun tindakannya melanggar aturan yang telah Tuhan tetapkan dengan jelas mengenai cara memperlakukan Tabut Perjanjian. Sama seperti dalam 1 Samuel 15 ayat 22, ketika Saul mencoba membenarkan ketidaktaatannya dengan membawa korban persembahan, pesan yang sama berlaku. Niat baik saja tidak cukup, ketaatan kepada Tuhan adalah hal yang terutama. Kita seringkali tergoda untuk menggantikan ketaatan dengan niat baik. Kita berpikir bahwa selama kita bermaksud baik, Tuhan akan memahami. Namun peristiwa ini mengingatkan kita bahwa ketaatan kepada firman Tuhan adalah hal yang utama. Tuhan menghargai hati yang taat lebih dari tindakan apapun yang terlihat benar di mata manusia. 3. Menghormati kehadiran Tuhan dalam setiap aspek hidup. Kehadiran Tuhan bukan hanya ada di Tabut Perjanjian, Dia hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita tidak menghormati kehadirannya, kita cenderung membuat keputusan yang tidak selaras dengan kehendaknya. Uza, meskipun berada di dekat Tabut, lupa akan kekudusannya. Dia lupa bahwa Tuhan tidak membutuhkan manusia untuk menjaga atau melindunginya. Tuhan sanggup menjaga dirinya sendiri. Peristiwa ini mengingatkan kita untuk selalu hidup dalam penghormatan kepada Tuhan, menyadari bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Kita dipanggil untuk hidup sebagai orang percaya yang menghormati Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan, keluarga, hubungan, bahkan dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Menghormati Tuhan berarti menjadikan Dia sebagai prioritas utama kita. Bagaimana kita dapat belajar dari kisah Uza dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? 1. Mengutamakan ketaatan kepada firman Tuhan. Jangan hanya mendengar firman, tetapi lakukanlah dengan sepenuh hati. Perintah Tuhan adalah untuk kebaikan kita, dan menaatinya adalah bentuk penghormatan kita kepadanya. 2. Menjaga kekudusan hidup. Kita adalah bait Roh Kudus, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Mari kita hidup dengan menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, agar semuanya memuliakan nama Tuhan. 3. Menghormati kehadiran Tuhan dalam ibadah. Ketika kita beribadah, datanglah dengan hati yang tulus dan penuh hormat. Jangan biarkan ibadah menjadi rutinitas belaka, tetapi jadikan itu sebagai momen berharga untuk berjumpa dengan Tuhan. 4. Berhati-hati dengan keputusan yang kita buat. Sebelum bertindak, tanyakan kepada Tuhan, apakah ini sesuai dengan kehendak-Mu? Jangan biarkan emosi atau logika manusia mengesampingkan firman Tuhan. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya berdoa semoga saudara semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu sore ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk berhenti sejenak dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kehadiran Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, agar setiap hati dan pikiran kami dapat terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan,
agar setiap perkataanmu menjadi terang bagi langkah kami dan memberikan pengertian tentang kehendak-Mu dalam hidup kami. Jauhkanlah kami dari gangguan atau hal-hal yang mengalihkan perhatian kami, dan ajarilah kami untuk fokus sepenuhnya kepadamu. Kiranya renungan ini dapat menguatkan iman kami, mengubahkan hidup kami, dan membawa kami semakin dekat kepadamu. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan percaya bahwa Engkau akan bekerja melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, saat kita menutup renungan sore ini, mari kita merenungkan kembali makna dari kekudusan Tuhan yang telah kita bahas. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kudus dan layak menerima penghormatan penuh dari hidup kita. Kisah Uza mengajarkan kita bahwa Tuhan menginginkan ketaatan yang tulus, bukan sekadar niat baik. Kekudusan Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa hidup dengan sikap hati yang hormat dan penuh penyerahan kepadanya. Jangan biarkan rutinitas, logika manusia, atau niat baik yang tidak sesuai dengan firman menggantikan panggilan kita untuk menaati Tuhan sepenuhnya. Mari kita pulang dengan hati yang berkomitmen untuk menghormati Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Biarlah setiap langkah dan keputusan kita menyatakan bahwa kita hidup bagi Dia yang kudus dan layak menerima segala hormat. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk terus berjalan dalam ketaatan dan penghormatan kepada Tuhan. Biarlah hidup kita memancarkan kemuliaan-Nya, sehingga nama-Nya dimasyhurkan melalui kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, kami bersyukur atas pelajaran dari firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami akan pentingnya menghormati kekudusan-Mu dan hidup dalam ketaatan kepada perintah-Mu. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang terus mengingatkan kami, bahkan melalui peristiwa yang tampak keras, untuk berjalan dalam jalan-Mu yang benar. Ampuni kami ya Tuhan, jika seringkali kami tidak menghormati kekudusan-Mu, melanggar firman-Mu, atau mengabaikan kehendak-Mu, bahkan dalam hal-hal yang tampaknya kecil. Ajari kami untuk memiliki hati yang peka terhadap kehendak-Mu, dan biarlah setiap tindakan, pikiran, dan perkataan kami selaras dengan kebenaran-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbing kami setiap hari untuk hidup dalam penghormatan kepada-Mu. Biarlah setiap langkah yang kami ambil mencerminkan kemuliaan dan kekudusan-Mu. Jadikanlah kami alat-Mu yang setia, yang memuliakan nama-Mu dimanapun Engkau tempatkan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, memohon agar Engkau terus bekerja dalam hati kami melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami menaikkan doa ini dengan penuh kerendahan hati dan pengharapan. Amin.